Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi Allah kami yang kudus, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46, ayat 2 yang berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Setiap manusia pada suatu saat dalam hidupnya akan menghadapi kesulitan. Mungkin itu adalah sakit penyakit, masalah keuangan, konflik keluarga, atau pergumulan batin yang mendalam. Dalam situasi seperti ini, seringkali muncul rasa takut dan putus asa. Namun firman Tuhan memberikan janji yang indah. Tuhan sanggup menolongmu apapun keadaannya. Ayat renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia tidak hanya sanggup, tetapi juga setia untuk hadir dalam setiap kesesakan kita. Kata sangat terbukti menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan sudah diuji dan tidak pernah gagal. Tuhan bukan hanya sumber kekuatan kita, tetapi juga pelindung kita yang aktif bekerja untuk membawa kita keluar dari kesulitan. Ketika kita membaca kisah dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan menolong umat-Nya dengan cara yang luar biasa. Ketika bangsa Israel terperangkap di tepi Laut Merah, Tuhan membelah laut itu dan membawa mereka ke tempat yang aman. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, Tuhan menutup mulut singa-singa itu sehingga dia tidak terluka. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Namun pertolongan Tuhan tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Terkadang, Dia datang tidak menghilangkan masalah kita, tetapi memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Seperti Rasul Paulus yang berkata, bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Kita pun dapat merasakan kasih karunia-Nya yang cukup dalam segala situasi. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, kita perlu datang kepadanya dengan iman. Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, pasal 41 ayat 10, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan."
Janji ini adalah kepastian bahwa siapapun yang berseru kepadanya tidak akan dibiarkan sendirian. Selain itu, Tuhan sering menggunakan orang lain sebagai saluran berkat-Nya. Jangan ragu untuk mencari nasihat, dukungan, atau bantuan dari saudara seiman. Gereja, keluarga, dan komunitas iman adalah alat-alat Tuhan untuk menunjukkan kasih dan pertolongannya kepada kita. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, Tuhan sanggup menolongmu apapun situasi yang engkau hadapi. Dia adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong yang setia. Dalam setiap kesesakan, datanglah kepadanya dengan iman dan percayalah bahwa Dia bekerja untuk kebaikan kita, baik melalui mujizat yang besar maupun kekuatan dan kelemahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami dalam segala situasi. Ajarkan kami untuk selalu percaya kepada kuasa dan kasih setia-Mu, terutama di saat kami merasa tak berdaya. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh indah, yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.